Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu memberikan support untuk channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini, kita mundur ke masa lalu di sekitaran tahun 1994. Saat itu saya masih duduk di bangku SMP. Seperti layaknya SMP zaman sekarang, pasti ada satu sosok yang kelihatan mencolok dan menjadi idola. Demikian juga halnya di SMP tempat saya sekolah. Kita sebut saja namanya Bayu. Dengan perawakan tinggi, kulit kuning langsat, wajah yang mirip bule dengan rambut ikal yang agak sedikit pirang, Bayu menjadi sosok yang diidolakan oleh para kaum hawa. Bahkan saya sendiri sebagai laki-laki pada masa itu sempat sedikit merasa iri dengan sosok Bayu. Udahlah ganteng, kaya, digandrungi oleh para wanita. Namanya juga masih remaja ya. Mungkin teman-teman juga pernah ada yang merasakan hal ini. Pada awalnya tidak ada yang aneh. Namun belakangan Bayu kelihatan agak sedikit berubah. Badannya yang tadinya cukup berisi mulai kelihatan agak kurus. Mukanya juga sering kelihatan murung, tidak bisa ditutupi oleh kulit kuning langsatnya. Pada awalnya saya tidak terlalu peduli. Saya tetap fokus pada sekolah dan pelajaran dan menganggap mungkin dia cuma lagi banyak masalah. Toh saya juga tidak terlalu dekat dengan Bayu, hanya sekedar kenal begitu aja. Hingga pada suatu hari, saya mendapatkan cerita yang cukup mengejutkan dari beberapa orang teman yang cukup dekat dan sering mengobrol dengan saya. Kalau Bayu mengkonsumsi obat-obatan terlarang alias narkoba. Mereka mengaku pernah diajak untuk ikut mengkonsumsi obat-obatan terlarang oleh Bayu, namun mereka menolak. Saya hanya bisa menghela nafas dan berpikir, ngeri juga kalau kabar ini benar. Bisa-bisa Bayu dikeluarkan dari sekolah. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Tidak ada kejadian apa-apa, Bayu pun tetap sekolah seperti biasa. Hingga pada suatu hari, kami mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan dari wali kelas kami. Bayu meninggal. Cerita ini baru saya dapatkan keesokan harinya dari beberapa orang teman serta guru yang ikut melayat ke kediaman Bayu. Saya sendiri pada waktu itu tidak ikut karena harus segera pulang ke rumah. Jadi ceritanya, pagi itu orang tua Bayu berniat membangunkan Bayu untuk siap-siap dan berangkat ke sekolah. Tapi alangkah terkejutnya mereka mendapati Bayu sudah dalam posisi terbaring lemas dengan mulut sedikit berbusa. Bayu segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Akan tetapi apa daya, semua sudah terlambat. Bayu dinyatakan meninggal karena overdosis. Dan yang lebih disayangkannya lagi, orang tua Bayu mengaku sama sekali tidak mengetahui kalau Bayu selama ini sudah mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Dan ternyata, beberapa hari sebelum kejadian, para guru sudah meminta orang tua Bayu untuk datang ke sekolah melalui surat yang dititipkan ke Bayu, namun mereka tidak pernah datang. Entah Bayu yang tidak pernah menyampaikan surat tersebut kepada orang tuanya, atau memang orang tuanya yang terlalu sibuk dengan urusan mereka masing-masing dan tidak sempat datang ke sekolah. Wallahu a'lam. Para guru juga sempat beberapa kali mencoba menghubungi ke telepon rumah, akan tetapi tidak pernah ada yang mengangkat. Seperti kita ketahui di tahun segitu, belum ada yang namanya handphone. Satu-satunya sarana komunikasi hanya melalui surat ataupun telepon rumah yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang berkecukupan. Dari cerita ini, semoga kita bisa mengambil pelajaran ya teman-teman, sekaligus mengingatkan kita untuk lebih memperhatikan anak-anak kita. Apalagi ketika mereka sudah menginjak usia remaja. Jangan sampai mereka terjerumus kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin segitu dulu untuk cerita kali ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan di sana-sini. Akhir kata, saya mohon pamit. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.